Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video tugas 1 pemrograman berbasis desktop oleh saya, Nas Nurdin Junianto, nomor induk mahasiswa 0506821175. Untuk soal tugas 1 ini, diminta untuk membuat program Java, aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki fungsi input menu restoran, pemesanan, kemudian menghitung total biaya dengan tambahan aturan diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000, penawaran beli kartu gratis 1 untuk salah satu kategori minuman, mencetak struk pesanan yang menampilkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga total per item, total biaya pesanan, informasi pajak dan biaya pelayanan. Langsung saja saya buka untuk hasil codingan saya. Yang pertama, diminta untuk membuat sebuah kelas untuk cetakan. Kelas menu memiliki properti nama, harga, kategori nama per tipe data string, harga per tipe data integer, kategori string. Lalu konstruktornya membuat sebuah konstruktor menu, nama, harga, kategori, dan kita assign ke ini tiap-tiap atribut dari atau properti dari kelas menu. Dis nama, dis harga, dis kategori diambil dari konstruktornya ini. Selanjutnya saya buat untuk kelas pesanan untuk menerima pesanan apa saja yang dimasukkan ke dalam struk nanti. Ada sebuah kelas pesanan yang menerima nama menu, isinya nama menu, jumlah pesanannya, dan total harganya. Selanjutnya untuk konstruktornya, penugasan konstruktor buat konstruktor pesanan, nama menu, jumlah, harga satuan. Harga satuan ini nanti user bukan setiap pesanan, itu bukan total harganya tapi diambil dari harga satuan. Kemudian di total harga ini diambil dari jumlahnya di sini dikali dengan harga satuannya ini. Jadi dia mau pesan apa, jumlahnya berapa, harga satuannya berapa, maka harga total harganya adalah jumlahnya dia pesan berapa dan dikalikan harga satuan. Kemudian membuat satu metode untuk memformat saja sebuah metode namanya toString yang mengembalikan nama menu dan jumlahnya berapa dan harganya. Selanjutnya membuat sebuah array bertipe data menu, array namanya daftar menu. Nah, isinya banyak objek menu, ada nasi padang, ayam geprek, sate kambing, soto ayam, es teh manis, jus alpukat, air mineral. Dengan kategori masing-masing makanan dan minuman. Kemudian membuat satu array list kosong namanya daftar pesanan pelanggan yang akan menyimpan setiap pelanggan itu daftar pesanannya apa saja disimpan di sebuah array list ini. Kosong karena dia ya belum pesan. Nanti diisi di setiap pemesanan nanti dipakai metode add. Kemudian membuat inputan pakai variabel namanya input diambil dari scanner system in. Kemudian untuk ada satu metode namanya tampilkan menu, dia void karena tidak mengembalikan apapun. Lalu untuk membatas saya kasih baris seperti ini, lalu tampilkan daftar menu restoran, tampilkan baris, kemudian tampilkan makanan dulu. Menggunakan for, tampilkan menunya dengan for karena dia berada di dalam array ya. Array bisa pakai for of atau for perulangan seperti biasa. Nah, X sama dengan 0, X kurang dari daftar menu dot length, panjangnya berapa daftar menunya, jadi dia 8, X plus. Jika daftar menu dengan nomor sekian, kategorinya sama dengan makanan, nah, maka tampilkan nomornya, X plus 1 karena dia dimulai dari 0, kemudian di plus 1, tampilkan titiknya, kemudian daftar menu nama dari daftar menu, sekian, lalu harganya. Untuk minuman juga sama persis, tinggal diganti untuk equalsnya ada minuman. Sudah selesai untuk tampilkan menu. Tampilkan menu ini dipakai untuk ketika saya pakai di metode pesan menu. Nah, ketika metode pesan menu ini dipanggil, dia menampilkan menu dulu. Menampilkan menu, lalu menampilkan semuanya tadi. Lalu ada satu
seperti dialog untuk masukkan nomor menu yang dipilih. Kan ada 8 menu, berarti saya kasih panduan 1 sampai 8 angka-angka saja. Kemudian buat satu variabel integer namanya pilihan. Nah, pilihan ini diambil dari input next line, input yang akan dia masukkan pertama kali itu. Nah, tapi di pass in untuk mengubah inputan dari string menjadi integer. Karena di sini saya mendefine integer. Lalu dilakukan pengecekan. Nah, jika pilihannya lebih dari sama dengan 1 dan pilihan kurang dari daftar menu downline ini kan berarti 8 ya. Nah, maksudnya adalah jika pilihannya ini valid antara angka 1 sampai 8. Antara angka 1 sampai 8, kalau dia valid, maka nah, buat satu variabel menu yang dipilih dengan tipe data menu yang dari kelas menu tadi, yaitu daftar menu dari pilihannya berapa. Misalnya dia milih 1, berarti indeks 0. Jadi dia milih tadi apa? Nasi Padang, dia pilih nasi Padang. Dan selanjutnya dan seterusnya. Kemudian kembalikan lagi, ada dialog lagi. Nasi Padang dia pesan berapa di sini? Berapa? Gitu. Dia pesan berapa? Kemudian satu variabel lagi namanya jumlah. Jumlah adalah next line dari input. Setelah dia pesan pilihannya pilih pilihan, kemudian dia memasukkan jumlahnya. Kemudian dia melakukan pengecekan jumlah itu harus lebih dari 0 karena kita nggak bisa menerima jumlahnya itu minus gitu. Makanya pakai pengecekan jumlah lebih dari 0. Jika lebih dari 0 maka lakukan blok ini. Untuk ini pakai for of menu dalam daftar menu dengan M. Jika satu item di dalam daftar menu ini equals berada sama dengan menu yang dipilih nama, maka harga satuan ini diambil dari harganya satuan di sini. Lalu buat ini ditampung dalam satu objek namanya pesanan baru. Pesanan baru bikin objek baru namanya pesanan dan diisi konstruktornya tadi menu yang dipilih nama, kemudian jumlahnya dan harga satuannya. Kemudian dari array list tadi yang kosong tadi ditambahkan lagi daftar pesanannya. Daftar pesanan pelanggan .add pesanan baru dari objek pesanan. Lalu tampilkan dialog bahwa pesanan berhasil ditambahkan. Ini tambahkan namanya pesanan barunya tadi. ToString ini adalah metode yang saya buat di atas tadi untuk memformat satu pesanan gitu. Nah, kalau dia tidak, nah ini kan else ini dari ketika if ini tidak terpenuhi ya, maka jumlahnya misalkan dia menginput -1, maka tampilkan jumlah harus lebih dari 0 atau pesan error yang lain. Kemudian ada ini juga untuk else dari blok if yang pertama, yaitu ketika pilihannya tidak valid. Misalkan dia memilih 9 atau memilih 0 ya, nggak boleh. Maka saya tampilkan pilihan menu tidak valid seperti itu. Kemudian membuat satu metode baru namanya tampilkan struk. Tampilkan struk saya format seperti ini. Kemudian total biaya dasar karena nanti akan ada biaya potongan dan ada diskon, maka ada biaya dasarnya. Tipe data integer, diskon promonya juga masih 0. Kemudian tampilkan item pesanannya. Item pesanan diambil dari daftar pesanan pelanggan. Jika ini mulai dari I0, daftar pesanan size, karena di sini bukan array biasa tapi dia array list, maka mengecek ukuran itu menggunakan dot size seperti ini. I++. Kemudian dapatkan satu pesanan dari daftar pesanan pelanggan itu, karena ini kan pakai perulangan. Dapatkan satu. Nah, misalnya dia mulai dari 0 ya. 0, kemudian dilakukan harga satuan ini seperti di atas, harga satuan. Kemudian tampilkan harga satuan string sama dengan rv plus harga satuan, karena harga satuan ini kan tipe datanya integer. Nah, ini saya ubah menjadi string dulu, menjadi harga satuan string dari formatnya rv plus harga satuan. Kemudian baris struk, baris struk ini juga satu format tersendiri. I plus 1 karena nomor I-nya indeks itu dimulai dari 0, tambahkan 1 dulu, ada titik, kemudian nama pesanannya apa? Nah, pesanan dari atas ini, untuk perulangan ya ini. Pesanan nama menunya apa, kemudian jumlah, kemudian ditambahkan harga satuannya berapa, satuan, kemudian harga total harganya. Setelah itu ya tinggal ditampilkan baris struknya, sistem out print line baris struk. Lalu total biaya dasar, total biaya dasar kan awalnya 0 plus sama dengan pesanan harga total harga, maka dia total biaya dasar plus ditambah
pesanan total harga. Nanti perolahan yang kedua juga sama, dia total biaya dasar sudah yang pertama tadi ditambahkan pesanan yang total harga yang kedua dan seterusnya. Selanjutnya untuk ini pengecekan apakah ada ini promo minuman. Dalam pesanan nama menu ada es teh manis. Nah, kalau ada yang es teh manisnya dan total biaya dasarnya itu lebih dari 50.000 karena dia belanjanya lebih dari 50.000, maka dia mendapatkan diskon minuman. Nah, yaitu diskon dari total harganya menjadi dua, dibagi dua menjadi dia dapatkan diskon 50% seperti ini. Kemudian diskon promo, diskon promonya ditambahkan kalau dia pesan nggak cuma es teh manis aja. Diskon promonya ini saya bikin hanya untuk es teh manis doang. Nah, gitu. Kemudian subtotal adalah total biaya dasar dikurangi diskon promonya, subtotalnya. Kemudian ada diskon khusus nggak? Nah, ini saya bikin diskon khusus. Jika subtotalnya ini lebih dari 100.000, maka dia dapat promo diskon khusus. Itu subtotal dikalikan 10%. Diskon 10%, dia mendapatkan tampilkan diskon 10% dari karena subtotal lebih dari 100.000. Diskon khususnya berapa tadi? Seperti itu. Kemudian subtotal setelah diskon. Berarti kan subtotal dikurangi diskon. Nah, seperti ini. Kemudian ada biaya pelayanan. Biaya pelayanan fix 20.000 dipain di sini. Kemudian ada rate pajaknya 10%. 10% 0,1, 0,10, 10%. Kemudian ada dihitung pajak setelah dikalikan rate pajak ini, subtotal setelah diskon dikalikan rate pajaknya, dan akhirnya adalah mendapatkan subtotal setelah diskon, kemudian pajaknya yang setelah dikali rate pajak, kemudian ditambah biaya pelayanan 20.000. Lalu tampilkan keseluruhan dari pesanannya. Total biaya item dasar, total biaya dasar, diskon promonya dapat berapa, subtotal setelah buy one get one free, Bogov, seperti ini. Subtotal, kemudian diskon promosinya 10%, dapat diskon khusus, total akhirnya seperti ini. Biaya pelayanan berapa, pajaknya berapa, dan total akhirnya. Nah, kemudian masuk ke fungsi metode main utama. Karena dia dibatasi, dia hanya bisa memilih 4 kali, maka saya define batas menunya 4. Untuk I sama dengan 0, I kurang dari batas menu, dari 4 ini, dia lakukan pesan menunya 4 kali, 4 kali pesan menu. Kemudian kalau sudah selesai pesan menu, tampilkan struknya. Struk, kemudian inputnya dari scanner tadi di close. Sudah selesai. Sekarang kita coba jalankan. Daftar menu restoran sudah tampil, makanan, nasi padang, ayam geprek, sate kambing, soto ayam, minuman juga sudah tampil, dan harganya sudah tampil juga. Masukkan nomor menu yang mau dipilih, misalkan saya pesan nasi padang. 1, nasi padangnya berapa? Nasi padang 2. Kemudian es teh manis 5. Es teh manisnya tadi nasi padang 2. Terus ayam gepreknya 1. Selanjutnya soto ayam 1. Nah, maka tampil struk pesanannya. Struk pesanan, item pesanannya seperti ini. Nasi padang 2 kali, pesan 2 gitu. 25.000 dikalikan 2 jadi 50.000, es teh manisnya 2. Kemudian dapat diskon promonya, promo es teh manisnya. Es teh manisnya kan 2, jadi 50%, bayarnya cuma separuh, jadi 5.000 aja. Ada diskon 50% ya. Kemudian ayam geprek dan soto ayam 1. Total biaya dasarnya 100.000. Nah, total biaya dasarnya ada diskon promonya jadi 5.000 ini. Subtotal setelah buy one get one free jadinya 95.000. Karena dia tidak lebih dari 100.000, maka dia tidak dapat diskon promosi. Ya, diskon promosi 10%, dia dapatkan 0. Subtotal akhir 95.000, biaya pelayanan 20.000, pajaknya 10% dari subtotal jadi 9.500, maka total yang harus dibayar adalah 124.500. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah berusaha untuk tidak menggunakan perulangan, tapi untuk video kali ini saya tetap berikan sedikit perulangan dan banyak sekali if else dan nested if di dalam video saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.